Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Irwansyah dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Saputra dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrizam dari Teknik Elektro kelas 1 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ventilasi. Ventilasi adalah tempat keluar dan masuknya pertukaran udara yang digunakan untuk memelihara dan juga mengatur udara sesuai kebutuhan dan kenyamanan. Prinsip dari ventilasi ini adalah membuat suatu proses pertukaran udara yang terjadi karena perbedaan tekanan, yang dimana udara akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat bertekanan yang rendah. Selanjutnya yaitu klasifikasi ventilasi. Yang pertama, ventilasi umum. Ventilasi umum digunakan untuk menurunkan konsentrasi kontaminan udara dalam ruang kerja sampai mencapai kadar atau tingkat yang tidak membahayakan. Selanjutnya yaitu ventilasi buatan, yaitu pengaturan aliran udara dibantu dengan alat mekanik yang seperti kipas angin penyedot udara. Yang ketiga, ventilasi lokal. Pembuangan udara dilakukan langsung dari sumber kontaminan melalui corong penghisap yang berada di tingkat sumber kontaminan. Yang keempat, ventilasi pengendali suhu, yang dimana ini bertujuan untuk menurunkan panas di dalam ruangan dan diganti dengan udara dan menyegarkan. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Yang pertama, volume dan kualitas udara dari luar yang dapat melalui ventilasi. Ventilasi yang baik tidak hanya dapat mengalirkan, tapi sebaiknya bisa menyaring udara juga. Yang kedua, agar pergerakan udara sebisa mungkin dari area yang bersih ke area yang kotor. Yang ketiga, udara dari luar harus dapat masuk ke tiap ruangan, menggantikan udara kotor dan polusi yang terjadi di dalam rumah. Saya akan menjelaskan pengertian radiasi dan getaran. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik dari sumber radiasi. Contohnya televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan atau microwave oven, komputer, dan lain-lain. Getaran adalah gerak bolak-balik yang melalui suatu titik keseimbangan. Getaran mempunyai parameter seperti frekuensi, amplitude, dan sifat getaran yang terus-menerus atau intermiten. Getaran yang berlebihan dapat berdampak negatif bagi tubuh manusia. Klasifikasi radiasi dan getaran. Radiasi. Yang pertama, radiasi pengion. Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi atau terbentuknya ion positif dan ion negatif apabila berinteraksi dengan materi. Jenis reaksi pengion yaitu partikel alfa, beta, sinar gamma, sinar X, dan neutron. Yang kedua, radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion adalah jenis radiasi yang tidak akan menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Radiasi non-pengion tersebut berada di sekeliling kehidupan kita. Jenis-jenisnya yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, dan sinar ultraviolet. Getaran. Yang pertama, 3-9 Hz akan timbul resonansi pada dada dan perut. Yang kedua, 6-10 Hz dengan intensitas 0,6 gram, tekanan darah, denyut jantung, pemakaian oksigen, dan volume per denyut sedikit berubah. Pada intensitas 1,2 gram terlihat banyak perubahan sistem peredaran darah. Yang ketiga, 10 Hz. Leher, kepala, pinggul, kesatuan otot, dan tulang akan beresonansi. Yang keempat, 13-15 Hz.
tenggorokan akan mengalami resonansi. Yang kelima, kurang lebih 20 Hz, tonus otot akan meningkat. Akibat kontraksi statis ini otot menjadi lemah, rasa tidak enak, dan kurang ada perhatian. Pencegahan radiasi dan getaran. Radiasi. Yang pertama, radon dan toron adalah zat radioaktif yang merupakan turunan dari uranium dan thorium. Radon dan toron yang ada di dalam rumah berasal dari tanah, bahan bangunan contohnya bata, semen, pasir, dan lain-lain, air, dan gas LPG. Cara mengurangi dampak adalah dengan mengupayakan sirkulasi udara selancar mungkin, dengan membuka jendela dan ventilasi setiap hari. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari mengandung ultraviolet dan inframerah. Pada pagi hari, sudut datang sinar lebar sehingga intensitasnya rendah. Dalam intensitas yang rendah tidak merusak sel-sel dalam tubuh. Sebaliknya pada siang hari, intensitasnya tinggi, dapat merusak kulit. Cara mencegahnya yaitu jangan berjemur pada siang hari dan gunakan pelindung seperti topi, payung, dan krim yang mengandung tabir surya. Yang ketiga, peralatan las menghasilkan pancaran sinar UV ultraviolet yang dapat menyebabkan penyakit katarak. Pencegahannya yaitu gunakan pelindung mata atau kacamata las. B. Jangan terus-menerus bekerja dengan alat las. Getaran. Cara pencegahannya yaitu yang pertama dengan meredam peralatan di sebelah dalam. Yang kedua dengan menyisipkan peredam antara tool housing dan tangan. Yang ketiga, mengoperasikan alat dengan remote control. Yang keempat, dengan mengurangi waktu terpapar dengan operator. Saya akan menjelaskan tentang apa itu APD dan cara penanggulangannya. APD atau alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap adanya kemungkinan atau potensi terjadinya kecelakaan, dan merupakan kelengkapan yang wajib dimiliki pada saat bekerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekitarnya. Adapun alat-alat APD yakni seperti helmet, alat pelindung kepala, alat pelindung mata dan muka yaitu EY dan face protector, alat perlindungan pendengaran hearing protector, alat pernapasan respiratory protector, alat pelindung tangan hand protector, alat pelindung kaki foot protector, pakaian pelindung protective clothing, dan alat pelindung perorangan protector. Adapun penanggulangan APD, yakni selalu menggunakan APD sebelum bekerja, menggunakan APD sesuai dengan fungsinya, merawat APD dengan baik, dan selalu memeriksa kelengkapan APD.